Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Diovani dengan NIM 41823120010. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS dengan mata kuliah pengujian perangkat lunak dan jaminan kualitas dengan dosen pengampu Ibu Ratna Mutu Manikam Eskom MP. Di sini saya akan menjelaskan dengan tema yaitu audit kualitas dan laporan akhir dengan materi yaitu QA Matrix, Test Report, dan Rekomendasi. Oke. Sebelumnya, saya akan menjelaskan audit kualitas terlebih dahulu. Apa sih audit kualitas? Audit kualitas adalah evaluasi sistematis terhadap proses QA. Jadi pengertian audit kualitas kurang lebih seperti ini, yaitu evaluasi sistematis terhadap proses QA. Apa sih tujuannya? Yaitu menjamin standar kualitas dengan mutu yang dapat dipenuhi. Dan di sini dijelaskan juga yaitu tentang saya akan menjelaskan selanjutnya tentang QA Matrix. Jadi QA Matrix itu adalah ukuran kuantitatif kualitas proses QA. Contohnya yaitu ada 5, yaitu pertama test case, pass rate, lalu yang kedua itu ada defect density, yang ketiga ada DRE, lalu yang keempat itu ada test coverage, dan yang terakhir itu ada MTPR. Mungkin di sini saya akan sambil menjelaskan ya untuk QA Matrix ya. Jadi yang pertama itu ada QA Matrix, yang pertama itu ada di sini ada test case pass rate, Matrix itu yang pertama test case pass rate, lalu yang kedua itu ada defect density, lalu yang ketiga itu ada DRE, defect removal efficiency. Defect removal efficiency. Lalu selanjutnya itu ada test coverage yang keempat. Dan yang terakhir itu ada MTTR. Main time to repair. QA Matrix membantu mengukur seberapa baik yang dilakukan. Misalnya, di sini yang pertama itu ada test case pass rate, menunjukkan seberapa banyak tes yang berhasil. Jadi test case pass rate itu kurang lebih dia akan menjelaskan, kayaknya terlalu sempit ya penjelasannya, mungkin di bawah aja kali ya. Di sini deh, test case pass rate.
dia akan menunjukkan seberapa banyak tes yang berhasil. Nanti audit kuantitasnya itu apa sih? Seberapa banyak tes yang berhasil. Lalu defect density, apa sih defect density? Defect density adalah mengukur jumlah bug per 1000 baris kode. Yaitu dia mengukur jumlah bug per 1000 baris kode. Lalu selanjutnya itu ada DRE. DRE adalah menghitung seberapa efektif QA menemukan bug sebelum rilis. DRE agak sempit ya, mohon maaf ya. Saya bikin di bawahnya aja. Saya hapus dulu deh ini yang audit kualitas tadi ya, biar lebih jelas. Menghitung seberapa efektif QA menemukan bug sebelum rilis. Mengukur seberapa bug sebelum dirilis. Oke. Lalu selanjutnya itu ada test coverage. Tap dulu deh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan test coverage. Test coverage adalah memastikan semua fitur telah diuji. Mungkin di sini aja kali ya saya jelasin, karena terlalu tadi test coverage adalah memastikan semua fitur sudah diuji. Oke. Lalu yang terakhir itu ada MTTR. MTTR adalah menunjukkan rata-rata waktu untuk memperbaiki bug. Menunjukkan rata-rata waktu untuk memperbaiki bug. Oke, jadi kurang lebih untuk penjelasan dari QA matrix itu ada 5 bagian, yaitu yang pertama ada test case pass rate, lalu yang kedua ada defect density, yang ketiga ada DRE, defect removal efficiency, yang keempat ada test coverage, dan yang terakhir itu ada MTT, main time to repair. Jadi kurang lebih untuk penjelasannya tadi sudah saya paparkan di papan tulis. Mohon maaf juga mungkin agak berantakan kali ya, karena mungkin keterbatasan space. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan test report. Mungkin saya akan hapus dulu kali ya, biar lebih jelas tesnya.
Lalu yang kedua saya akan menjelaskan test report. Test report. Apa sih test report? Test report yaitu laporan dari hasil pengujian. Apa sih isinya? Untuk isi test report laporan pengujian itu ada 5 bagian. Yang pertama itu ada ringkasan eksekutif, yang kedua ada hasil uji, yang ketiga itu ada analisis bug, keempat resiko dan kendala, dan yang terakhir itu ada kesimpulan dan rekomendasi. Mungkin saya sekalian sambil jelaskan di papan tulis supaya biar lebih jelas lagi. Test report itu ada 5. Yang pertama itu ada ringkasan eksekutif, lalu yang kedua itu ada hasil uji, lalu yang ketiga itu ada analisis bug, yang keempat itu ada resiko dan kendala. Cut dulu. Kenapa nih? Oke, jadi yang pertama itu ada ringkasan eksekutif. Lalu yang kedua di sini ada jumlah tes. Lalu yang ketiga ada analisis bug. Yang keempat ini ada resiko dan kendala. Di sini mungkin saya ambil contoh. Mungkin di sini contohnya itu saya sambil tulisin aja ya dari makalah yang saya buat. Ini contohnya yaitu dari 120 tes case, yaitu cuma 114 dan 6 gagal. Artinya sistem ini cukup stabil dan masih bisa digunakan walaupun masih ada bug beresiko tinggi yang perlu diperbaiki sebelum dirilis. Jadi mungkin dari penjelasan test report di sini, seperti contoh saya ambil di sini. Contohnya yaitu dari 120 tes 114 lulus dan 16 gagal. Dan 6 gagal. Artinya apa? Di sini cukup stabil, cukup baik, tapi mungkin masih ada bug yang beresiko tinggi. Jadi mungkin harus perlu diperbaiki sebelum dirilis. Karena kan mungkin dari 120 ke 114 mungkin hampir lebih dari 50%. Jadi kemungkinan dari hasil uji tes tersebut masih bisa dinyatakan baik walaupun hanya ada 6 yang gagal. Jadi tetap harus adanya perlu diperbaiki. Lalu yang terakhir itu ada rekomendasi. Di sini saya akan menjelaskan rekomendasi ya, mungkin di bawahnya aja kali ya. Rekomendasi.
Oke, apa sih rekomendasi? Rekomendasi itu adalah saran perbaikan setelah audit. Jadi after report, test report ini tadi ada 4 rangkaian. Lalu kita bisa merekomendasikan apakah setelah audit ini akan ada perlu perbaikan lagi. Kalau di sini saya menjelaskan ada 3 bagian, yaitu yang pertama itu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Oke. Kenapa sih mungkin ada 3 bagian ini di sini? Ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Di sini itu jangka pendek yaitu untuk perbaikan kritis. Cut dulu deh. Kayak gue nggak terlalu ngejelasin ini deh. Oke, di sini ada rekomendasi. Apa sih rekomendasi? Rekomendasi itu adalah saran perbaikan setelah hasil audit. Jadi di sini ada 3 bagian, 3 jenis, Ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek di sini yaitu perbaikan bug secara kritis. Lalu yang kedua itu ada jangka menengah. Jangka menengah ini adalah perbaikan menggunakan automation test. Lalu yang jangka panjang adalah audit rutin. Jadi kurang lebih ada 3 jenis untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Mungkin di sini sekalian saya jelaskan kali. Jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah perbaikan bug secara kritis. Lalu menengah ini adalah menggunakan automation test. Lalu jangka panjang ini adalah audit rutin. Jadi mungkin lebih ke QC kali ya. Audit rutin. Jadi kurang lebih ada 3 jenis rekomendasi untuk perbaikan setelah hasil audit. Oke. Mungkin saya langsung memberikan kesimpulan kali ya. Ini saya hapus terlebih dahulu. Kesimpulannya sekalian saya tulis di sini. Oke, kesimpulan di sini saya akan jelaskan. Kesimpulannya adalah Bentar. di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Di kesimpulan untuk penjelasan paparan tadi yaitu adanya audit kualitas. Audit kualitas itu adalah menjamin mutu proses pengujian. Lalu yang kedua itu ada QA matrix, mengukur efektivitas QA. Lalu yang ketiga itu ada test report, yaitu hasil dokumentasi pengujian. Dan yang terakhir itu ada rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. Mungkin di sini saya akan sambil menjelaskan dari kesimpulan yang saya ambil di sini. Kesimpulan tadi yang sudah saya sampaikan yaitu adanya audit kualitas, QA matrix, dan tes
tes report dan rekomendasi. Jadi proses ini disebut dengan audit kualitas ya. Dan hasilnya akan dituangkan ke dalam laporan akhir. Jadi kurang lebih ada tiga bagian di sini yang harus kita pahami, yaitu dengan adanya QA matrix, test report, dan rekomendasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas UTS ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, ataupun ada bahasa yang kurang sopan. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.